bye. Alright. Bye bye Ocha. Bye bye. Bye bye Pepsi. Bye bye Gucci. Halo semuanya. Jadi aku dipaksa nge-vlog, udah mau berangkat. Ini ada Yolanda, ada Gala, ada Boni, ada Toto, ada Febe. Mana Denius? Nah, seperti video yang tadi barusan. Jadi itu aku tanggal 24 Agustus deh kalau nggak salah 2023. Gue tuh on the way ke airport kan. Ya seperti kalian lihat, gue udah di airport. Terus kayak gue tuh perpisahan gitu sama teman-teman gue. Terus juga nanti gue bakal, tadi kan ada video yang gue perpisahan sama burung gue, sama si Jersey juga, which is my lizard, si bearded dragon gue. Terus apa ya, jadi gue tuh kemarin kayak deg-degan gitu kan. Gue sama ini misalnya keluar negeri tuh pasti ada orang tua, terus kayak bareng-bareng grup gitu kan, pakai travel agent ya dulu. Nggak mau ngomong travel agentnya apa, pokoknya dulu pakai travel agent gitu, kayak pakai tour gitu lah. Nah terus habis itu kayak gila deg-degan banget nih, pegang paspor segala macam sendiri. Tapi untungnya aku pergi sama temen aku namanya Hiskia, tapi panggilnya Kiki, seperti yang kalian lihat tuh tadi tuh barusan gitu deh. Terus kayak lewat imigrasi segala macam gitu. Ini cuman berantem doang sih masalah Cubu Centrer atau apa gitu nama airportnya, gara-gara kita ya udah kayak gitu aja sih. Jadi mendingan di mute aja guys, soalnya ngakak banget berantemnya yang gak guna gitu, astaga. Cuman kita tuh lagi nunggu mau on the way ke Singapura, jadi kita cuma nunggu kayak sekitar 2 jaman deh, gak lama langsung pergi deh ke Singapura cuy gitu. Udah sih, haha. Nah udah gitu tadi kan ya aku kayak deg-degan banget kan. Ya udah kita nunggu tuh udah nyampe di abis check in kan terus segala macam. Terus kita kayak nunggu say bye bye gitu kan. Terus udah turun tuh ke bagian udah lewat imigrasi kan ya mungkin baik lagi gitu ya teman-teman. Aku tuh kayak nggak nyangka beneran bakal pergi. Terus kayak guys, kita udah di Singapura sekarang. Ntar 3 jaman kita ke Nagoya. Sorry, I can speak English. Singapura tuh. Nah, Singapura tuh kalian lihat tuh tadi tuh barusan tuh di video di sini. Nah, di sini kalian bisa lihat aku tuh beli yogurt Singapura. Belinya tuh satu yogurtnya tuh 10 Singapore dollar. Beli 2. Aku pikir kayak bakal enak nih, sok-sok sehat gitu kan ceritanya. Oh, kalian tahu apa? Asem banget guys, parah di Singapura, di Changi Airport kan. Tapi ya udahlah, pengalaman gitu kan sambil nunggu. Terus aku juga beli si miniatur Funko Pop itu, Funko, I nggak tahu lah bahasanya apa. Cuman intinya aku iseng, ya udahlah belilah si 2 itu dari Harry Potter kan. Guys, jadi I beli kayak gini, yang BT Pop gitu. Kita unboxing sekarang. Dapet guys Hermione, terus ini moga-moga ini Harry Potter ya guys. Oh my gosh. Oke, if I dapet Dobby tapi gak mau lucu. Udah. Terus beli, terus bahagia. Tuh aku ada ininya. Ini guys, ada si siapa namanya? Dobby. Ya kok lupa tuh Dobby sama Hermione guys. Lucu banget guys, segini dong. Kecil. Tapi ya intinya gitu. Terus udah gitu aku kayak bahagia kan belanja barang situ. Gak lama kemudian kayak sekitar transitnya tuh waktu tuh kayak cuman 4 jam gitu. Berangkat lagi kita ke Nagoya. Pas on the way ke Nagoya itu aku kayak wah mantep banget sih perasaannya, kayak mantep banget, kayak gak nyangka beneran bakal pergi akhirnya. Udah nyampe udah lewat inian lagi security check kan, kita boarding lah ke pesawat. Nah disitu aku mau cerita, jadi aku tuh orangnya kan lumayan beser ya. Jadi walaupun minumnya nggak banyak pun tetap aja bawaannya beser aja gitu, kayak pengen pipis gitu kan. Sorry ya, ini ngomongin ya, ini kan masalah biologis ya. Pokoknya intinya begitu. Oh kayak, jadi aku tuh duduknya tuh posisinya di window seat gitu ya, sebelah aku jendela kan. Nah di situ aku tuh ke toilet, tapi jadi sebelahnya tuh aku
teman aku sama si orang lain, itu orang Indonesia ya. Di situ banyak banget orang Jepang yang kena Nagoya pada saat itu, aku ingat banget. Nah terus di situ aku kayak, waduh, GWS mau ke toilet gimana gitu, nggak bisa ke toilet. Terus kayak mau minta izin, orangnya nanya, kamu mau kemana? Ya dalam hati gue gini ya, dalam hati aku kayak, ya udah pasti ke toilet ya, di pesawat ada apa sih yang bisa bikin aku jalan-jalan gitu ya, otomatis cuma satu, ke toilet. Ya udah aku toilet, terus nggak lama kemudian ya udah aku tidur, padahal nahan kencing juga sih sebenarnya, tapi kayak nggak parah banget, jadi kayak bisa ditahan. Tapi pas posisinya udah mulai matahari itu udah mulai naik gitu, udah mulai kelihatan, ya aku ke toilet lagi lah terakhir kalinya. Pokoknya aku selama penerbangan 6 jam itu, kalau nggak salah 6 jam nggak ya, itu aku ke toilet 2 kali guys. Dikit lah ya bisa dibilang, harusnya kan aku 3 kali tuh kalau misalnya dalam 2 jam sekali gitu, tapi aku tahan. Terus buat breakfast, nanti aku insert fotonya di sini. Aku lupa makan apaan, cuman bahagia banget sih karena ini 2 tahun yang lalu ya guys. Enggak, setahun setengah yang lalu kalau lebih, gitu lah. Udah di Nagoya guys. Ini literally beneran Nagoya. Sekarang kita udah sampai Nagoya. Udah nyampe di Nagoya, cuma satu. Gila keren banget guys. Ada ini ya. Nah, sekarang aku mau bahas yang aku pengalaman udah nyampe tuh. Jadi aku bilang, wah gawat nih, gak bisa bahasa Jepang. Apa kayak maksudnya dulu les bahasa Jepang lah ya, sempat waktu SMA, dan juga ikut kelas bahasa Jepang di sekolah 2 tahun. Tapi ya bisa dibilang aku main-main, nggak terlalu fokus gitu kalau belajarnya. Seperti kayak orang belajar bahasa Inggris juga nggak semua yang lancar gitu kan ya. Jadi aku sampai sana tuh ketakut. Untung teman aku ini Hiskia ini emang sastra Jepangnya binus ya guys. Terus di situ ya aku lewat, dibantuin dia juga, kita pokoknya baik-baik aja, udah lewat segala macem. Aku nunggu tuh, langsung nunggu di situ guys bareng Kiki. Nah pada saat itu aku pergi ke Family Martnya di Chubu kan Sentrer itu airportnya. Di situ aku lihat 2 manusia yang sepertinya dari NAF juga, namanya Ajit. Terus aku ketemu satu orang namanya Lukas, dia dari Belanda. Jadi aku kayak mereka 2 orang nih kayaknya muka-mukanya tuh kayak udah pasti mereka itu dari NAF. Terus aku samperin aja tuh, hey are you guys from NAF? Terus mereka kayak kaget gitu kan. Terus tapi kayak gue bilang aku juga gitu, karena gue orangnya bisa dibilang nggak bisa diem gitu. Jadi aku berusaha untuk ya memperkenalkan diri lah. Terus akhirnya kita bareng-bareng, ternyata gue satu dorm sama si mereka ini gitu. Terus kita nunggu, aku nggak ada videonya sih ya, pas perkenalan itu aku nggak ada video. Terus pokoknya intinya kita nungguin airport pick up sekitar 3 jam kemudian gitu. Udah gitu ya udah kita kesana nungguin, makan es krim, puter-puter. Terus ketemu lagi orang-orang baru namanya Amelie, satu orang UK. Nanti foto-fotonya pasti ada di sini. Terus aku juga akhirnya sampai airport pick up. Terus kita gitu deh masuk, dijemput kayak RA-nya ada tuh namanya. Jadi di RA dorm aku namanya Rinko, Adina sama Shino. Tapi yang jemput aku tuh posisinya Rinko doang. Nah dari dorm lain juga RA-nya pada datang kan untuk jemput kita. Jadi situ kayak suasana tuh kaget, panik gitu, kayak apa nih nggak ngerti gitu kan. Kita kayak bingung siapa dia, dari mana ya, tau-tau kayak mendadak kayak kaget gitu. Pokoknya tapi bahagia banget sih pengalamannya. Aku bilang aku mau rasakan lagi gitu, bisa dibilang gitu. Jadi sangat bersyukur banget sempet ke NAFS juga gitu. Halo semuanya, jadi udah sampai di kamarnya aku. Ini ada ini buat belajar. Terus ada ini ranjang, ada ginian juga. Terus toiletnya guys, nih kita kasih lihat toilet begitu. Ini ada buat naruh barang. Begitu nyampe ke dorm, dikasihlah kunci sama Adina kan. Terus dia ngomong-ngomong bahasa Jepang gitu. Tahu-tahu aku kayak panik, nggak ngerti kan satupun. Ya aku iya doang, kayak takut dibentak. Ya kayak oh iya gitu. Nggak nyangka lumayan gede ruangannya. Terus toilet juga di dalam ruangan ya. Jadi semua itu udah dari dalam kecuali kitchen. Ya which is good ya. Kitchen kan di luar, jadi jangan bau lah kamarnya gitu. Habis itu pada saat udah settle down, kita pergilah ke Family Mart terdekat. Terus kita jalan, kayak aku bingung tuh, masih kayak kenalan, hello what's your name gitu, where are you from, segala macam gitu. But I was really happy during that time, kayak kenalan sama banyak orang gitu. And then after that ya balik lagi to the dorm, and then we were just talking kayak oh kamu dari sini gini.
Udah gitu malamnya teman aku yang udah di sana dari BINUS juga namanya Kayla, dia itu udah dari semester yang sebelumnya. Jadi we met for the first time there. Jadi I've never met her in real life dan kita ngechat aja. Gua sama Kiki ditraktirin tuh ke Hamazushi. Syarat tuh Hamazushi itu kayak sushi yang paling ya anak nafs tahu lah ya, kita selalu makan di situ gitu. Seru banget tuh. And then what else? The next day I couldn't really sleep well. Jadi pada saat itu I woke up around 8 a.m. gitu, sekitar jam segituan lah. Sepaginya aku naik ke atas. It was so quiet. Everyone had a jet lag mungkin ya atau apa gitu. Setelah aku ketemu teman aku si Kiki, terus kita jalan keluar karena mau beli makanan. Ya bodoh juga nggak belanja makanan hari sebelumnya. Dan di situ tuh ya nanti aku kasih mapnya juga biar kalian mungkin lebih ngerti gitu ya. Tapi di situ aku bahagia banget kayak menyadari kayak wah ini. Tapi waktu aku nyampe Family Mart tuh aku tahu mendadak kayak ketakutan kayak loh kok nggak ada makanan pokok ya. Ini kok Family Mart tuh ibaratnya kayak cuman Superindo, Alfamart gitu. Beda dong. Karena aku nyariin kayak Rich Market Food Hall gitu lah, maksudnya yang supermarket, the real supermarket. Ternyata itu di belakang dorm aku. Jadi aku tuh kesalahan aku tuh gini, aku tuh anaknya nggak research dulu sebelum datang ke negara orang. Aku nggak, ya tahu lah aku di dorm ini gitu, tapi kayak aku nggak tahu what's around me gitu atau segala macam. Tapi ya makanya nanti aku bakal ceritain ke kalian. Aku ngerekamin kok beberapa bagian kayak tempat-tempatnya. Jadi kalian tuh nggak kaget pada saat sampai di Jepang gitu. Atau kalau kalian mau ke Nagoya gitu ya guys. Tapi intinya begitu. Terus hari kedua itu aku langsung pergi kemana guys? Sakae ke Nagoya Station. Jadi kita tuh nggak ngerti apa-apa. No one told us how to get there. Ya walaupun jadi aku ngikutin aja tuh grup. Jadi kayak kita anak-anak baru pergi gitu kan. Belum punya Manaka. Manaka tuh BTW it's how do you call it? Kayak Aikoka atau Suica-nya Nagoya ya. Nah sama aja fungsinya untuk IC card. Terus kita bikin lah di Nagoya Station. Tapi kita dodol juga padahal sebenarnya itu bisa dibikin di mana aja. Cuman we were in a bus gitu. Sebentar ya aku cari guys. Nah guys, aku tunjukin ya guys. Ini Manaka aku. Pertama kali aku bikin. Aku punya ada Manaka itu ada 3 biji. Karena 2 lagi tuh orang tua aku datang ke Jepang. Nah ini Manaka itu kebalik ya. Ya pokoknya ini Manaka. Ini tuh dari Evangelion ya. Cuman intinya ini tuh buat mempermudah aja sih, jadi kayak belanja makanan di sana. Nah, ini guys. Nah, aku tuh mulai bulan yang 7 deh kalau nggak salah. Pokoknya bulan 6 sampai bulan 7 itu aku bikin yang Teiken. Kok apa sih bahasanya gue lupa. Teiken bukan ya? Lupa bahasa Jepangnya, mohon maaf aku bukan sastra Jepang. Emang baru belajar Jepang mendalami lagi pada saat di sana. Jadi tuh ini tuh kayak diskon gitu guys, bukan diskon. Jadi bisa keluar masuk berapa kali pun sehari tuh nggak kecas lagi. Jadi bayarnya tuh langsung sebulan itu. Nah ini aku belinya dari Nagoya Station, apa sih? Honggo ya. Jadi pokoknya dari Honggo, stasiun Honggo. Karena aku selalu ngambil Honggo walaupun anak-anak lain tuh ngambil Fujigaoka, tapi aku dari Honggo karena Honggo tuh lebih deket jalannya daripada Aoki, tinggal lurus gitu dari iHouse dormnya aku, tinggal lurus aja gitu. Jadi dari Honggo ke si Nagoya, terus lewatin Fushimi juga dapet, Sakaya dapet, Higashiyama juga dapet kan, lain-lainnya gitu lah. Pokoknya aku bahagia banget lah pakai ini dari dulu. Nah udah gitu, apalagi ya guys, nyampe sana Nagoya Station aku bingung gitu kayak wah gede banget guys, kayak gede banget stationnya. Kayak aku lihat-lihat, wah gila nyasar nggak lucu juga nih, nggak bisa bahasa Jepang. Terus pulang-pulang hujan guys, udah gitu sih. Terus hari ketiga aku ngapain? Lupa aku. Oh aku langsung ke Nagoya Station lagi deh kayaknya hari ketiga, ke ini Tsutaya Bookstore di Noritake Garden, ngaco Noritake Garden. Itu tuh gue ketemu buddy aku. Jadi kita waktu di NAFS itu sebelum sampai Jepang kita tuh ada perkenalan sama buddy, kayak dikenalin partner gitu. Karena aku kan apply juga, you don't have to, tapi kayak I wanted to have a buddy gitu di sana. Jadi aku applied for that buddy program whatever. And ada 2 aku namanya, satu Ayaka, satu lagi Ami. Ya kita nggak terlalu deket lah sekarang, tapi ya I met her once gitu si Ami. And turns out we have the same birthday, jadi kayak lucu aja. Terus ya disitu sama teman aku yang orang Prancis. Pokoknya video-videonya gitulah. Tapi intinya I was walking around Nagoya dulu, kayak travelingnya daerah-daerah
ya sekitar Nagoya, baru beberapa minggu kemudian aku traveling ke Tokyo. Nanti ada video juga guys, don't worry. Tapi ya stay tune aja terus. Nah, aku sekarang mau jelasin di NAFS itu ada berapa dorm. Jadi di NAFS itu ada 3 dorms. Yang pertama iHouse, iHouse itu international house. Kedua ada Global Village. Ketiga itu ada residence. Nah, kalau iHouse itu lebih kekeluargaan karena dia tuh it's square dan di tengahnya tuh ada kayak Starbucks gitu. It's not a real Starbucks, but like ada gazebo, bisa ya disitulah belajar sama teman atau kayak have like a barbecue party or whatsoever gitu. So it was really fun. And for Global Village, I've never been to Global Village. I've been to like tempat depannya aja. Kayak I've never been inside the Global Village because we're not allowed to apparently. Tapi in Global Village it's like 6 stories, I think 6 lantai ya atau 8 ya, aku lupa. Tapi intinya dia nggak ada jam malam. Kalau di iHouse itu ada jam malam. Jam malamnya itu kayak ya dikunci gitu jam 11 malam. Jadi you need someone else to open the door for you kalau lo mau pergi malam gitu. But in Global Village and Residence there's no curfew, so it's fine gitu. Tapi intinya iHouse and Global Village itu yang buat anak ekstro. It's not about extroverted people, tapi lebih ke arah kalau kalian mau berhubungan dengan orang, karena lebih bisa lebih sosial sih di sana. But for residents, di residence itu if you need more privacy atau apa, kalian di residence. Karena residence itu kitchen semua di dalam kamar. Kalau kita di GV sama di iHouse itu di sharing. Tapi enaknya semua dorm itu toilet di dalam kamar guys. Jadi itu top tier banget sih, kayak bener-bener the best menurut gua. Jadi kita ya mantep sih. Gitu guys. Ya udah sekian, terima kasih. Kok aneh banget ya closing aku, tapi intinya gitu lah, it's my experience. Nanti aku bakal cerita lagi lebih lanjut. Thank you guys for watching. Bye bye.